Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Bumi harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, berkaitan dengan catatan yang tadi sudah Bumi berikan, apakah sudah kalian catat? Oke, baik. Jika sudah dicatat, coba perhatikan penjelasan Bu Umi ya. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, menuliskan suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Perhatikan contohnya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, ada kursi, meja, dan lemari. Jika untuk menuliskan perincian yang dibutuhkan, tanda titik 2 ini ditulis tanpa spasi atau tanpa jarak dengan huruf terakhirnya. Kemudian yang kedua, tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Pemerian itu artinya penjelasan atau keterangan. Nah, ini kita gunakan ketika kemarin kita membuat ulasan buku ya, Nak. Kita disuruh menuliskan penerbitnya, tahun terbitnya, penulisnya, dan judul bukunya. Nah, untuk menuliskan yang seperti di ulasan buku atau resensi buku, penggunaan titik 2 ini harus ditulis sejajar atau lurus. Perhatikan, harus lurus, maka diberi jarak. Penerbit, beri jarak, titik 2. Tahun terbit, titik 2. Penulis, titik 2. Judul buku, titik 2. Nah, untuk yang ketiga, tanda titik 2 ini digunakan dalam teks drama yang menunjukkan pelaku. Nah, biasanya dalam drama itu ada beberapa orang. Di sini contohnya ada 2, Ibu dan Amir. Nah, setelah nama Ibu dan Amir, maka diberi titik 2. Titik 2-nya pun harus sejajar, sama seperti ini. Sudah bisa dipahami? Oke, jika sudah paham, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang meringkas isi cerita anak. Nah, ini juga masih berkaitan dengan pembahasan materi tema 4, yaitu membuat resensi atau ulasan buku. Nah, ringkasan itu apa sih? Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Nah, kenapa kita membahas meringkas buku? Karena dalam ulasan buku ada bagian yang harus dituliskan, yaitu ringkasan isi ceritanya. Dari misalnya 24 halaman seperti cerita bukunya Aji Saka, itu dapat kita ringkas menjadi 1 paragraf atau 2 paragraf. Nah, ringkasan itu penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Bagaimana sih Bu untuk meringkas cerita? Yang harus kita lakukan untuk meringkas cerita, yang pertama kita harus baca cerita tersebut, lalu temukan pokok-pokok pikiran dari cerita. Nah, untuk menemukan pokok-pokok pikiran, kita tentukan dulu tokohnya. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Kita cari tokohnya, tuliskan. Kemudian yang kedua, kalau sudah baca ceritanya, pasti kita tahu kisah di awal ceritanya itu seperti apa sih? Tuliskan cerita awalnya. Kemudian masalahnya apa nih yang ada dalam cerita tersebut? Kalau sudah tahu, kita tuliskan lagi. Kemudian kisah akhirnya bagaimana nantinya? Kita tuliskan. Nah, setelah dituliskan pokok-pokokan itu dalam kalimat, kemudian kalimat-kalimat tersebut kita susun ke dalam sebuah paragraf. Nanti akan menjadi sebuah ringkasan secara runtut. Sampai sini kalian bisa? Jadi kita baca dulu, kemudian kita tentukan pokok-pokok pikirannya. Coba sekarang kalian buka halaman 50. Lihat di sini. Di sini di halaman 50 ada cerita Aku Ingin Menjadi Koki. Di sini ceritanya lumayan panjang ya, Nak, sampai halaman 51. Nah, ini lebih dari 10 paragraf. Kalau kita buat ringkasannya, maka coba perhatikan, buka halaman 52. Ringkasannya ini bisa kita buat hanya 1 paragraf. Ya, di sini ada berapa kalimat? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih ada 9 kalimat dalam 1 paragraf ringkasan ini. Nah, nanti coba kalian baca cerita Aku Ingin Menjadi Koki, kemudian bacalah juga tentang ringkasannya seperti apa.
Sampai sini Bumi harap kalian bisa memahami. Minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya Bumi akan berikan tugas kalian untuk membuat ringkasan dari sebuah cerita. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat belajar ya.